Halo semuanya, balik lagi di channel DLID bersama gue Nia. Di video kali ini, gue kedatangan satu laptop yang cukup menarik dan lokal, yaitu Advan. Nah, buat kalian yang mungkin belum familiar, Advan ini sebenarnya udah lama banget main di dunia teknologi. Dan sekarang mereka punya laptop Link juga loh. Yang gue pegang sekarang adalah Advan Somet 1405. Dan setelah gue pakai beberapa hari, ternyata cukup mengejutkan sih. Laptop ini punya spesifikasi yang dibilang cukup powerful di kelas dan harganya. Dengan harga yang gak terlalu tinggi, laptop ini udah pakai prosesor AMD Ryzen 5 3500U, RAM 8GB, SSD NVMe 256GB, dan GPU-nya pakai Radeon 3 bawaan dari AMD. Jadi di video ini gue bakal bahas tuntas performanya, desainnya, pengalaman pemakaian, sampai tes editing dan gaming ringan. Buat kalian yang penasaran laptopnya ini cocok buat siapa aja, tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dari kita. Langsung aja kita mulai ke videonya. Pertama, kita mulai dari desainnya dulu ya. Advan Somet 1405 ini punya tampilan yang menurut gua cukup simpel dan gak neko-neko. Warna utamanya abu-abu gelap atau yang mereka sebut graphite gray dengan finishing yang gak glossy, jadi gak gampang ninggalin bekas sidik jari. Desainnya memang bukan yang paling premium, tapi untuk kelas entry mid ini udah lumayan solid. Ada logo Advan di kanan dan selimutnya polos. Build quality-nya juga surprisingly oke banget nih. Meskipun bodinya masih full plastik, tapi nggak terasa ringkih. Bagian ekstranya juga cukup stabil saat dibuka tutup, walaupun belum bisa dibuka dengan satu tangan. Dimensi laptop ini tergolong ringkas dengan ukuran layar 14 inci dan beratnya sekitar 1,5 kg. Jadi sangat portable buat kampus atau kantor. Tebalannya juga masih masuk kategori slim nih, jadi gampang masuk ke tas. Buat kalian yang mobilitasnya tinggi atau butuh laptop ringan, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Lanjut ke bagian layar, laptop ini punya panel 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080. Panel yang dipakai masih panel TN, jadi sudut pandangnya agak sempit. Kalau kalian lihat dari atas atau dari samping, warna kontrasnya bisa berubah. Tapi buat nonton YouTube, Netflix, atau sekedar browsing masih cukup nyaman. Cuma ya jangan terlalu berharap warna kontras yang tinggi, karena ini memang bukan laptop buat desain profesional. Webcamnya ada di atas layar dengan resolusi 720 pixel dan kualitasnya standar banget, cocok buat keperluan video call atau Zoom meeting. Tapi jangan berharap gambarnya super tajam ya, suaranya juga lumayan tertangkap dengan mic internal, walaupun tetap lebih enak pakai headset atau mix eksternal. Keyboard laptop ini full size dengan tombol-tombol yang cukup lega loh jaraknya. Feel mengetiknya cukup enak buat dipakai ngetik skripsi, laporan kerja, atau sekedar nulis email. Travel key-nya medium dan ada feedback-nya, walaupun sedikit soft. Sayangnya belum ada backlit nih di keyboardnya. Jadi kalau kalian suka kerja di tempat yang agak gelap, mungkin ini akan jadi sedikit kekurangan. Touchpad-nya sendiri luas banget, permukaannya halus dan sudah support fitur multi-touch. Responsivitasnya oke dan gak terlalu sering misdetect. Memang gak bisa dibandingin sama touchpad laptop premium, tapi untuk kelas dan harganya ini udah lumayan banget loh. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling tunggu-tunggu nih, yaitu performanya. Laptop ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 5 3500U yang punya 4 core dan 8 thread dengan base clock 2.1 GHz dan boostnya bisa sampai 3.7 GHz. Ini prosesor yang dulunya sering dipakai di laptop-laptop kelas menengah karena punya kombinasi performa yang oke dan efisiensi daya yang lumayan. Dipasangkan dengan RAM 8GB single channel dan SSD NVMe 256GB untuk pengalaman pemakaian sehari-hari cukup menyenangkan.
Laptop ini bisa booting dalam waktu kurang dari 10 detik. Buka aplikasi juga cepat dan gak kerasa nge-lag waktu multitasking ringan sampai sedang. Untuk penggunaan harian seperti browsing, buka Microsoft Word, Excel, YouTube, sampai kerja sambil dengerin Spotify, laptop ini bisa diandalkan. RAM-nya 8 GB, memang udah terasa sedikit kalau udah buka banyak tab atau aplikasi berat sekaligus. Tapi kalau cuma 4-6 tab Chrome ditambah aplikasi kerja masih aman kok. Sayangnya karena masih single channel, performa eGPU-nya juga sedikit terbatas. Jadi kalau kalian ada opsi untuk upgrade kedua channel, itu bakal ngebantu banget di performa grafis dan editing. Ngomong-ngomong soal editing, gue juga sempat coba laptop ini untuk jalanin Adobe Photoshop dan Premiere Pro. Untuk Photoshop, selama filenya gak terlalu besar dan kerjaan kalian seputar retouching ringan, cropping, adjustment warna, atau masking, laptop ini bisa handle dengan lancar. Bahkan untuk project dengan beberapa layer, performanya masih bisa ditoleransi. Tapi kalau udah masuk ke file PSD besar di atas 300 MB atau project dengan banyak efek, baru dia mulai kerasa delaynya. Untuk Adobe Premiere Pro, gue coba editing video 1080 pixel 30 fps dengan beberapa efek transisi dan color correction yang ringan. Playbacknya masih bisa lancar asalnya terlalu kompleks, tapi saat render waktunya memang lumayan lama. Render video 5 menit bisa makan waktu sekitar 15-20 menit tergantung kompleksiti. Jadi ya laptop ini bisa dipakai untuk editing video, tapi lebih cocok buat project pendek, YouTube vlog simple, atau konten sosial media. Buat kerjaan full-time video editor, tentu butuh laptop yang lebih powerful. Terus gimana dengan gaming? Gue juga sempat tes gaming Jump Force di laptop ini. Game ini punya grafis yang cukup berat karena model 3D-nya yang beda dan punya animasi. Dari sisi konektivitas, laptop ini sudah support Wi-Fi dual band loh, jadi buat internetan, streaming, dan kerja remote, koneksinya pasti stabil. Ada juga Bluetooth buat nyambungin ke earphone atau mouse. Port yang disediain juga lumayan lengkap. Ada USB 3.0, HDMI, port audio combo, dan slot micro SD. Baterainya sendiri punya kapasitas 38 Wh dan dalam pemakaian normal seperti nonton YouTube, browsing, atau kerja dokumen bisa tahan sekitar 5-6 jam. Kalau dipakai untuk editing atau gaming, yang jelas sih lebih boros. Jadi untuk pemakaian sehari-hari tetap butuh charger di tas ya, tapi daya tahannya juga cukup oke buat mobilitas ringan. Kesimpulannya, Advance Homemade 1405 ini adalah laptop yang cukup mengejutkan untuk harga dan brand lokal. Dengan prosesor Ryzen 5 3500U, SSD NVMe, dan build yang cukup solid, laptop ini cocok banget buat kalian yang butuh perangkat kerja ringan, belajar online, atau bahkan editing dan gaming ringan. Buat pelajar, mahasiswa, atau freelancer yang butuh laptop dengan performa seimbang tapi budget terbatas, ini bisa jadi salah satu opsi yang layak banget buat dilirik. Tapi tetap, kalau kalian niatnya buat kerja kreatif berat atau main game kompetitif, lebih baik invest ke laptop yang speknya lebih tinggi. Oke, itu dia review lengkap dari Advance Homemade 1405. Kalau kalian punya pertanyaan atau udah pernah nyobain laptop ini, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe kalau kalian suka konten kayak gini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!